Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman percaya nggak? Ketika teman-teman menunggu yang nggak pasti, itu secara nggak langsung hanya akan membuat orang-orang yang pasti akan menjauhi teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau ada seorang laki-laki yang dia sudah matang, usianya dewasa, finansialnya oke, pekerjaannya mapan, melakukan pendekatan ke seorang perempuan. Tapi ternyata setelah dilakukan pendekatan, si laki-laki ini tahu si perempuan sedang menunggu seorang laki-laki yang pernah dijanjikan untuk menikah dengannya. Tapi ketika mereka melakukan pendekatan nih, mereka sadar mereka berdua tuh cocok. Mereka tuh sekufu dari agama, dari latar belakang, dari pendidikan, bahkan dari cara mereka berbicara dan berkomunikasi. Mereka sekufu. Namun si laki-laki ini dilema. Dia bingung. Apakah dia harus melanjutkan hubungan atau pendekatan ini ke jenjang yang lebih serius atau enggak? Karena gini teman-teman, kami sebagai laki-laki punya hukum yang tidak tertulis yang harus kami jaga. Hukum itu adalah kalau ada perempuan yang dia sudah dijanjikan nikah oleh laki-laki lain, maka jangan sampai kita merusak itu. Jangan sampai kita merusak upaya si laki-laki lain ini yang sudah berjanji ingin menikahi si perempuan. Jangan sampai. Meskipun ya di budaya kita ada budaya yang mengatakan jangan sampai kita mundur sebelum janur kuning melengkung. Pokoknya sebelum janur kuning melengkung ya gas aja. Dan jujur itu sah, itu sahih, itu benar. Karena kalau kita lihat dari hukum fikih ya, dari hukum fikih, Rasulullah itu pertama melarang kalau kondisinya si perempuan udah dilamar. Kalau perempuan ini udah dilamar, maka laki-laki yang kedua yang datang ini melamar si perempuan itu nggak boleh. Nggak boleh lamaran dilakukan di atas lamaran laki-laki lain, nggak boleh. Pun si perempuan harus bilang, saya sudah dilamar, kami sedang proses untuk menuju akad atau walimah. Bilang seperti itu. Yang kedua, ucapan laki-laki yang mengatakan saya akan nikahi kamu 2 atau 3 tahun lagi, itu bukan ucapan yang memiliki konsekuensi hukum. Ucapan yang berisi janji untuk melakukan akad, bukan akad. Janji yang mengarahkan kita akan akad 2-3 tahun lagi, itu bukan akad. Maka otomatis itu nggak mengikat. Artinya apa teman-teman? Ketika seorang laki-laki menjanjikan pernikahan kepada seorang perempuan, ya itu bukan akad, itu hanya janji yang terucap dari lisannya aja. Sama kayak misalkan kita hukum jual beli. Dalam fikih, hukum jual beli, kalau si pembeli ngomong kayak gini, saya akan membeli barang kamu 2-3 hari lagi ya, bilang ke pedagangnya. Tapi ketika 2-3 hari lagi, ya dia nggak memenuhi janjinya, ya udah maksimal si pembeli ini hanya dicap khianat. Tapi nggak punya konsekuensi apa-apa karena akad belum terjadi. Sama dengan pernikahan. Ucapan seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan itu hanya janji, bukan akad. Makanya para ulama teman-teman itu membedakan antara akad dan janji. Akad itu secara sederhana adalah dua orang yang saling mengikat, yang saling ridho, berada di satu ikatan tertentu. Sedangkan janji itu ya bisa dilakukan oleh satu orang aja. Nggak harus 2 orang. Gitu. Maka dalam kasus yang tadi, kita bisa sama-sama belajar bahwa sebenarnya sah-sah aja kalau laki-laki itu melakukan pendekatan ke perempuan yang sudah dijanji nikah, itu sah-sah aja. Tapi ya itu kembali lagi. Ada hukum tidak tertulis di antara kami yang bahwa kalau ada laki-laki yang sudah menjanjikan perempuan itu untuk menikah dan perempuan itu berupaya menjaganya, ya jangan dideketin gitu loh. Jadi bukan woman support woman aja, tapi ada man support man juga di sini. Nah, itulah mengapa saya di episode kali ini ingin memberikan nasihat baik kepada teman-teman laki-laki dan teman-teman perempuan terkait dengan
upaya janji sebelum melakukan pernikahan. Ini untuk perempuan dulu ya. Saya mau tanya, memangnya seberapa layak dirinya sih sampai kamu mau menunggu selama itu? Memangnya selayak apa si laki-laki itu sampai teman-teman semua mau menunggunya bahkan sampai 2-3 tahun? Selayak apa dia? Seistimewa apa dia? Kalaupun gini, kalaupun memang dia layak ditunggu, kalaupun dia sosok yang istimewa bagimu, siapa yang ngejamin? Pertanyaan saya, siapa yang menjamin dia akan kembali ke kamu dan memenuhi janjinya? Siapa yang ngejamin? Karena secara fikih nggak ada hukum tertulis di sana. Kan tadi sudah saya sampaikan. Siapa yang ngejamin? Siapa yang ngejamin ketika dia sudah berjanji 2-3 tahun lagi akan menikahimu gitu, kemudian dia balik, siapa yang ngejamin? Percayalah teman-teman, jarak itu maut. Apalagi kalau misalkan teman-teman ini gak pernah kontekan, kemudian si laki-laki ini keluar kota, gak pernah pulang. Jarak itu maut teman-teman. Bagi kami yang udah nikah aja, kalau ada situasi yang mengharuskan kami untuk LDM, itu para ulama sangat mewanti-wanti. Kalau bisa bareng, tinggal satu rumah dengan istri, dengan suami, itu lebih baik daripada harus berpisah. Kalian tahu nggak hukum fikih yang menjelaskan apakah seorang suami boleh melakukan masturbasi ketika jauh dari istrinya? Itu kan datang karena situasi LDM menghampiri rumah tangga si suami tersebut. Ya karena jarak itu begitu menyiksa sebuah rumah tangga. Gak cuma masalah lahir aja, batin juga tersiksa. Apalagi untuk orang yang belum halal. Percaya sama saya, perempuan manis, perempuan cantik, perempuan soleha, perempuan istimewa itu bukan cuma kamu, bukan. Banyak di luar sana. Jangan sampai kamu menganggap dirimu istimewa hanya karena si laki-laki itu menganggap kamu istimewa dan dia mengatakan nanti aku akan nikahin kamu dan kita akan saling menunggu. Jangan. Gak ada yang menjamin, teman-teman. Kalau teman-teman perempuan ngomong begini, ya, kalau teman-teman perempuan ngomong begini, tapi sulit mas menemukan laki-laki seperti dia, saya khawatir akan melewatkan laki-laki baik. Laki-laki baik, laki-laki soleh, laki-laki yang dia paham riba itu dosa, laki-laki yang dia paham bersentuhan tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu dosa, itu banyak. Circle dan pertemananmu saja yang sempit gitu loh. Kalau teman-teman merasa kayak takut nanti kalau misalkan tidak mengiyakan janjinya, laki-laki baik itu nggak pernah datang lagi, jangan begitu. Kok kayak berasa nggak bertauhid sih sama Allah gitu. Kalau teman-teman merasa kayak takut, khawatir, merasa kayak hilang kesempatan, merasa kayak takut dia diambil orang, ya di mana Allah kalau gitu? Di mana perannya Allah kalau teman-teman merasa takut kayak gitu? Katanya bertauhid, katanya sholat, katanya ngaji, tapi masalah begitu aja takut gitu. Jangan takut teman-teman. Kalau dia udah ditakdirkan sama teman-teman, ya pasti akan datang kok. Mau rumah kalian tuh sejauh apa berpisah gitu, pasti akan datang. Tapi saya pengen jangan sampai teman-teman tuh terikat sehingga menyiksa gitu. Apalagi kalau misalnya kalian saling berjanji dan jaraknya jauh banget sampai 3-4 tahun, itu nyiksa loh. Dan merepotkan. Kalau teman-teman perempuan dijanjikan nikah 3 tahun lagi, pertanyaan saya, dalam 3 tahun itu, mungkin gak ada laki-laki baik, laki-laki soleh, laki-laki luar biasa yang datang lebih dari laki-laki menjanjikan teman-teman menikah? Mungkin gak? Mungkin, sangat-sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Dan kalian nolak. Dan kalian merasa bersalah. Gak setia dengan janjinya. Hey, itu hukum fikih aja mengatakan gak boleh. Itu bukan sesuatu yang mengandung konsekuensi hukum. Bukan. Kita lagi gak membicarakan kesetiaan di sini. Kita gak membicarakan itu. Cinta yang kita bicarakan itu bukan cinta sesaat seperti anak-anak SMA. Bukan. Ini pertaruhan.
Kalau teman-teman menikah di umur 25 dan meninggal di umur 60, maka sisa umur 35 itulah yang dipertaruhkan saat ini. Panjang loh. Jadi jangan merepotkan diri kalian. Jangan merasa kayak terbebani dengan kesetiaan-kesetiaan yang memang belum ada ikatan halalnya. Ya. Merepotkan teman-teman. Bilang aja ke dia. Bilang ke laki-laki itu. Kalau kamu belum siap, jangan membuat aku merasa tersiksa dengan harus menunggu kamu. Jangan. Gak bisa. Kamu gak bisa menanggungnya. Perempuan jangan dibebani dengan sesuatu yang menyulitkan kalian dan merepotkan kalian tiap malam. Kalian khawatir dia di luar seperti apa, kalian khawatir apakah ada perempuan lain yang lebih baik daripada kalian gitu. Ya benar, banyak perempuan lebih baik dari kalian gitu. Makanya sangat konsekuensi di sana, sangat mengandung risiko yang tidak bisa kalian bendung. Ya, itu untuk perempuan. Dan oh ya, saya lupa. Saya pernah nanganin kasus gini teman-teman. Ada perempuan yang dijanjikan nikah dengan si laki-laki. Tapi setiap mungkin 4-6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, saya lupa, tapi ini masuk ke DM saya. Si laki-laki ini minta tolong dikirimin uang karena bisnisnya di kota yang lain tuh merasa sedang gak bagus. Minta tolong dikirimin uang untuk modal, dan modalnya nanti kalau misalnya bisnis sudah berhasil, ya buat nikah mereka. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun, si laki-laki ini gak pernah memenuhi janjinya untuk menikahi si perempuan. Malah dia sering utang gitu loh. Sering minta uang ke si perempuan. Tolong dong gitu kan. Kirimin lagi, ini bisnis lagi surut, bismillah pelan-pelan. Saya lagi ngumpulin modal untuk kita nikah. Dan si perempuannya percaya-percaya aja. Sampai si perempuan ngomong kayak gini ke saya. Saya belum bisa ngelepas si laki-laki ini karena si laki-laki ini saking banyaknya punya hutang. Dan saya khawatir ketika saya melepasnya, si laki-laki ini gak mau bayar hutangnya. Sampai segitunya loh. Saya gak tahu perempuan ini tercipta dari penciptaan seperti apa dari Allah. Tapi husnuzon kalian itu kadang-kala ya gak sesuai dengan tempatnya. Dan butuh orang seperti saya yang menampar kalian gitu loh. Yang harus ngasih tahu ini salah loh, ngapain melakukan hal seperti ini. Jadi si perempuan ini ya terus ngasih uang dan percaya si laki-laki ini akan memenuhi janjinya. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun janjinya gak terpenuhi, malah uangnya makin banyak, utangnya makin menumpuk. Dan saya gak mau itu terjadi di teman-teman. Saya gak mau. Ya, itu kasus yang benar-benar terjadi di DM saya lupa di DM atau WhatsApp saya. Dan ini nasihat untuk laki-laki. Kalian ngapain sih janjiin sama perempuan bakal kalian nikahin? Ngapain? Untuk apa? Saya udah nikah udah lama. Saya kasih tahu ya, perempuan itu nggak suka dijanjikan sesuatu. Nggak suka mereka. Mereka lebih suka dikasih tindakan, diberi sesuatu yang konkret. Mereka tuh suka seperti itu. Mereka oke lah, mereka berbunga-bunga ketika dijanjikan sesuatu. Nanti akan saya janjikan beliin rumah, beliin cincin dan semacamnya. Mereka berbunga-bunga. Tapi bunga-bunga itu akan layu kalau teman-teman tuh nggak punya tindakan nyata, konkret yang mendatangkan janji itu menjadi nyata. Nggak usah janji-janji. Kalau kalian belum siap, jangan ngajak perempuan itu untuk nggak siap. Si perempuan ini udah siap mungkin. Selama ada laki-laki yang siap mendatangi dirinya. Tapi kebetulan yang datang kepada dia ya kalian. Laki-laki setengah matang, laki-laki bimbang, laki-laki bingung, laki-laki yang khawatir. Laki-laki yang tauhidnya kurang sama Allah, laki-laki yang merasa khawatir kalau misalkan gak dijanjikan, dia menghilang, kesempatan itu gak akan datang lagi. Kemudian bikin si perempuan ini repot. Kasian. Kalau kalian gak siap, jangan ngajak perempuan itu gak siap. Ya. Udah, kalian fokus bisnis, fokus memperbaiki diri. Kalau udah siap, udah matang, udah konkret, udah tahu mau ngapain nanti di dalam rumah tangga, langsung datang.
Nggak usah ngomong 2-3 tahun lagi, nggak usah. Ingat, Allah tuh menegur kita dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman, orang-orang mukmin yang beruntung. Dalam ayat ke-8 Allah mengatakan, Allah berfirman, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang amanah dan memelihara janjinya. Jadi jadilah laki-laki yang memenuhi janji. Jadi laki-laki yang kalau memang sudah berjanji, ya menepati. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ciri orang munafik kalau dia berjanji, dia nggak menepati. Hati-hati itu. Dan saran saya kepada laki-laki yang mendengarkan video ini, kalau kalian sudah terlanjur berjanji kepada seorang perempuan dan kalian merasa khawatir nggak bisa memenuhi janji itu, hubungi dia sekarang. Katakan bahwa kalian menyerah dengan janji kalian, dan saat ini lebih baik saya serahkan kamu kepada Allah. Saya minta kepada Allah untuk menjagamu, dan kalaupun nanti ada laki-laki lain yang lebih baik daripada saya yang datang kepada kamu, maka terimalah lamarannya. Bilang seperti itu, gentle aja udah. Gentle. Jangan membuat perempuan tersiksa, jangan membuat perempuan terrepotkan, jangan membuat perempuan merasa harus bertanggung jawab, merasa harus menjaga janjinya dengan laki-laki yang belum siap. Kalian tuh belum siap. Makanya buat janji macam-macam. Kalau kalian siap, 2-3 minggu lagi pun kalau misalnya mau nikah, akan nikah. Ya. Demikian dari saya. Semoga nasihat ini cukup menampar, dan semoga semua baik laki-laki dan perempuan yang mendengar video ini diberikan jodoh yang terbaik sama Allah dan dijauhkan dari waktu yang sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.